Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Susanti dari SMA Negeri 3 Kuningan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pencernaan makanan, sub pokok bahasannya pada organ pencernaan. Tahukah Anda apa fungsi bahan makanan ini bagi tubuh? Bagaimana proses pencernaannya di dalam tubuh? Nah, ini adalah organ-organ yang menyusun sistem pencernaan makanan manusia. Pada sistem pencernaan itu dipelajari zat makanan, organ pencernaan, mekanisme dan gangguan pada sistem pencernaan. Tapi pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang organ pencernaan. Proses pencernaan terdiri atas dua, pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara enzimatis. Kalau secara mekanik dengan bantuan gigi, kalau pencernaan secara enzimatis dengan bantuan enzim. Nah, saluran pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian anus. Nah, organ pertama adalah mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah, kemudian kerongkongan atau esofagus, lambung atau gaster, usus halus atau intestinum terdiri atas usus 12 jari, duodenum, usus kosong, ileum, dan usus penyerapan ileum. Kemudian usus besar atau intestinum crassum terdiri atas usus tebal, kolon, dan poros usus, rektum. Dan yang terakhir adalah anus atau lubang pelepasan. Nah, mekanisme pencernaan berdasarkan tempat terjadinya ada pencernaan intrasel, ada pencernaan ekstrasel. Kalau pencernaan intrasel, pencernaan yang terjadi di dalam sel biasanya terjadi pada organisme yang bersel satu atau uniseluler. Kalau pencernaan ekstrasel, pencernaan yang terjadi di luar sel biasanya terjadi pada organisme yang multiseluler. Berdasarkan ada tidaknya enzim pencernaan, pencernaan itu dibagi menjadi dua, pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Kalau pencernaan secara kimiawi berarti menggunakan enzim pencernaan, kalau pencernaan secara mekanik tidak menggunakan enzim pencernaan. Kita mulai organ pencernaan manusia yang pertama adalah mulut. Di dalam mulut terdapat gigi dan ini adalah gambar penampang gigi dengan bagian-bagiannya. Ada mahkota, ada leher, ada akar, ada email, ada dentin, pulpa, dan ada sementum. Kemudian bagian-bagian gigi terdiri atas gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Gigi seri fungsinya untuk memotong-motong makanan, gigi taring fungsinya untuk mencabik makanan, kemudian gigi geraham kecil dan gigi geraham besar fungsinya untuk mengunyah makanan. Nah, bagian-bagian gigi yang pertama adalah email. Merupakan bagian terluar dan terkeras dari gigi. Tulang gigi tersusun atas zat dentin, sumsum gigi atau pulpa terdapat di sebelah dalam tulang gigi. Pada sumsum gigi ini terdapat serabut saraf dan pembuluh darah. Lalu semen, yaitu pelapis tulang gigi atau dentin yang masuk ke dalam rahang. Ini adalah gambarnya dari gigi. Nah, di dalam mulut selain terdapat gigi juga terdapat lidah, di mana di dalam lidah itu terdapat bagian yang merasakan pahit, asam, asin, manis. Kemudian kelenjar ludah ada kelenjar parotis, submandibularis, dan kelenjar sublingualis. Nah, glandula parotis yaitu kelenjar ludah dekat telinga. Kelenjar ini menghasilkan getah hanya berbentuk air. Lalu glandula submandibularis atau kelenjar ludah bawah, rahang bawah. Yang ketiga, kelenjar glandula sublingualis atau kelenjar ludah bawah lidah. Organ selanjutnya setelah mulut adalah kerongkongan, di mana pada kerongkongan ini tidak terjadi pencernaan, hanya terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak mendorong makanan menuju ke lambung. Nah, bagian-bagian lambung ini adalah gambar bagian-bagian lambung. Ada pundus, kardiak, dan velorus. Kerongkongan ini ciri-ciri dari kerongkongan. Memiliki panjang kurang lebih 25 cm, berbentuk seperti tabung,
terdiri dari lapisan mukosa, submukosa, terdapat otot polos dan otot rangka, kemudian terdapat gerak peristaltik, yaitu gerak mendorong makanan menuju ke lambung. Nah, ini adalah bagian-bagian dari lambung. Ada bagian kardiak, bagian atas dekat dengan hati, bagian pundus, bagian tengah yang menggantung, bagian pilorus, bagian bawah dekat dengan usus halus. Bagian dalam dinding lambung menghasilkan lendir, pundus menghasilkan getah lambung yang mengandung air, ion-ion, musin, dan HCl, di mana HCl ini fungsinya untuk membunuh kuman. Terdapat sel zimogen yang berfungsi untuk menyekresikan pepsinogen. Renin untuk mengumpalkan kasein, dan gastrin memicu produksi getah lambung. Kemudian organ selanjutnya setelah lambung adalah usus halus dengan usus besar, di mana usus halus ini ada 3 bagian. Ada usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau ileum, dan usus penyerapan atau ileum. Fungsi dari usus halus adalah menyelesaikan pencernaan secara kimiawi, menyerap hasil akhir, menyekresikan hormon tertentu, misalnya sekretin, memacu kelenjar pankreas untuk menyekresikan getahnya, kolesistokinin, merangsang empedu untuk mengeluarkan bilus yang mengandung garam-garam empedu dan bilirubin. Kemudian pada dinding usus halus juga terdapat banyak sel-sel kelenjar Lieberkühn. Nah, getah ini bersifat basa, mengandung enzim antara lain erepsinogen, yaitu proteinase yang belum aktif karena pengaruh enterokinase usus. Erepsinogen diaktifkan menjadi erepsin, berfungsi untuk menghidrolisis pepton menjadi asam amino. Disakarase yang terdiri dari sukrase, laktase, dan maltase berfungsi untuk menghidrolisis disakarida menjadi monosakarida. Nah, lipase usus berfungsi untuk menghidrolisis emulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya adalah enterokinase, merupakan aktivator yang berfungsi untuk mengaktifkan enzim yang belum aktif atau prekursor menjadi enzim yang aktif. Tripsinogen diaktifkan menjadi tripsin, erepsinogen diaktifkan menjadi erepsin. Organ selanjutnya adalah usus besar atau kolon, terdiri atas bagian sekum, kolon, dan rektum. Fungsi dari usus besar yaitu mengabsorpsi 80% sampai 90% air dan elektrolit, memproduksi mukus yang tidak mengandung enzim, tempat bakteri yang mampu mencerna sedikit selulosa dan memproduksi sedikit kalori, serta menghasilkan vitamin K, riboflavin, tiamin, dan gas, dan mengeluarkan zat sisa berupa feses. Selanjutnya, organ setelah usus besar adalah rektum dan anus, di mana rektum bagian akhir saluran pencernaan dan anus pengeluaran zat-zat sisa hasil pencernaan. Demikian penjelasan materi sistem pencernaan makanan, yaitu di organ pencernaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.